Suci Ramadhani Saprikara sebagai Nou. Pemeran selanjutnya Salwa Rumampuk sebagai Nenek. Pemeran selanjutnya Supratman Harun sebagai Penunggu. Pemeran selanjutnya Patriani Kadir sebagai Ratu. Pemeran selanjutnya Febila Rahadu sebagai Hasanah. Pemeran selanjutnya Karmila Burhan sebagai Hapusa. Pemeran selanjutnya Trivena Livia Mandali sebagai Teme Tadi. Itu tadi Jepang yang sana ya. Putuku sebagai penasehat. Pemeran selanjutnya Marsyana Mabuki sebagai pengawal. Pemeran selanjutnya Jihan Pakeu sebagai Rakyat Satu. Pemeran selanjutnya Nur Alia Muhammad sebagai Rakyat Dua. Pemeran selanjutnya Rivaldi Jakaria sebagai Algojo Satu. Pemeran selanjutnya Fitra Nadila Ajilu sebagai Algojo 2. Sedang melaksanakan hajatan 7 hari kelahiran anak Madi dan Halijah, pasangan suami istri yang sudah hampir memasuki 50 tahunan yang melaksanakan hajatan. Sebuah hajatan sederhana mereka lakukan untuk bayi mereka yang baru berumur seminggu. Bayi tersebut diberi nama Nou. Di halaman depan duduk beberapa orang berusia 50-an tahun, sama dengan para wanita yang berkumpul di ruang tengah. Mereka juga sedang asik berbincang sambil mengangkat gelas ke bibirnya, menghabiskan isinya, kemudian mengisinya kembali. Asap kadang-kadang menyembul keluar melampaui tingginya gelas. Salah seorang tamu berumur 50-an dengan setengah bercanda berkata kepada Madi,
hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Bayimu yang menggemaskan itu terserang penyakit kulit yang tidak dapat disembuhkan. Seiring waktu penyakit kulit si kecil semakin bertambah parah. Keadaan tersebut menimbulkan pemikiran yang tidak sehat di kepala Madi, yaitu ingin membuang anaknya ke hutan. Sesaat kemudian, penonton. Tiba-tiba Madi berdiri. Ia berjalan mengambil beberapa pakaian yang ada di jemuran, lalu membungkusnya dan menghempaskannya ke balai-balai. Azan subuh, Madi membangunkan istrinya dan menyuruhnya bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Nuh menuruti perkataan ibunya. Perjalanan jauh pun dimulai. Madi mengajak Khalija dan Nuh memasuki goa tersebut. Dengan berat hati dan air mata berderai di pipinya, Khalija meletakkan bungkusan perbekalan untuk Nuh, kemudian memeluk Nuh. Lalu Madi pun mengajak Khalija meninggalkan tempat itu. Dengan terseru-seru, Nuh duduk bersandar pada dinding goa. Ia meratapi nasibnya.
Sedang asiknya mereka berbincang, tiba-tiba hawa di sekitar berubah, seperti ada yang akan datang. Sama dengan wajah manusia, tetapi ia sangatlah bocah. Cuman settingan paketan tuh ada DP kurban. Alhamdulillah, sesuai dugaan, dalam depannya kita semua bersentuh dan ditulakan. Nambah ada 2 bungkusan yang punya kaset, yang satu isi baju, yang satu isi emas dan berlian. Isi baju kali ini dalam kabaran semua. Tidak usah sedih, tapi ambil itu harta, yang tahu cari pulang ke orang tua. Sebenarnya tidak jahat, kita pula 2 hati. Pada awal dan berharap daripada didapatkan Maria sama dengan kasih sayang orang tua itu lebih penting daripada didapatkan Maria. Noul langsung memeluk erat si nenek tua. Ia terharu sekali, ia sayang sekali kepada nenek yang baik hati itu. Sangat berat rasanya berpisah dengan si nenek. Ikut DP halus sampai di sebuah kampung. Tidak seperti biasanya, seperti ada sebuah kejadian atau peristiwa yang bakal terjadi. Di pagi seperti ini, penduduk setempat maupun orang-orang yang datang dari berbagai tempat biasanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ada yang berdagang. Akan tetapi di pagi itu, semua orang berkumpul di sebuah lapangan besar yang letaknya tidak jauh dari pasar. Wanita yang baru datang itu memakai pakaian yang indah dan juga memakai mahkota di kepalanya. Terkadang wanita yang dijemputnya dari segera berjalan di belakang mengikuti dan mengantarnya ke panggung menuju sebuah kursi yang disediakan sebelumnya.
Sang raja segera membuka selembar gulungan kertas, memerhatikan isinya, kemudian berkata dengan lantang, atas nama Tuhan yang Maha Esa, pengadilan adat segera kita mulai. Sebelum kedua rakyatku yang tertuduh, Madi dan Khalija dijatuhi hukuman. Siapa di antara rakyatku yang akan memberikan kesaksian? Salah seorang di antara kerumunan orang yang berada di barisan depan naik ke atas panggung lalu hormat membungkukkan badan. Aku Tuanku yang mulia, hamba dengan saja kondisi kemaslahatan. Beberapa hari aku anak mereka saya pun bertanya-tanya dalam hati dan mewakili kalau saya berbuat kepada Nomus. Saya mengira kalau penyakit anak itu tambah parah. Kalau penyakit demikian, saya sebagai tetangga terdekatnya merasa kewajiban kepadanya. Lalu saya menjadi pemerintah dan katakan keadaan Nomus kepada Mari dan Khalija. Akan tetapi mereka malah menghindar dan mengatakan bahwa Nomus baik-baik saja. Dia hanya sedang malas keluar rumah dan ternyata bermain di dalam rumah. Baik, apakah masih ada keluhan yang lainnya? Dua orang perempuan dari sudut kiri naik ke panggung pengadilan adat, lalu memberi hormat kepada ratu. Aku yang mulia bersama saya kondisi perjalanan yang saya selama ini dan saya dan mereka sama yaitu dari buah-buahan dan sayuran mari bahwa dan setiap hari kami bertemu dengan anak-anak namun hari lalu saya tidak bisa membawa dia hanya ditemani oleh suaminya mari Ratu mendengarkan cerita kedua rakyatnya tadi dengan seksama. Apakah masih ada keluhan yang lainnya? Setelah beberapa saat dan tidak ada lagi seorang pun yang maju dan naik ke atas panggung, sang ratu mengarahkan pandangannya kepada Madi dan Khalija. Apakah kalian berdua mendengarkan cerita kedua tadi? Mesin. Apakah kalian apakah mereka menceritakan tentang permasalahan kalian? Saya mengizinkan kalian berbicara untuk membela diri atau mengemukakan masalah kalian. Ada dua kesalahan yang kami perbuat, yaitu kesalahan pohon dan buang anak sebagai pelanggaran kewajiban sebagai
terdakwa yang bernama Madi. Dari ceritanya, mereka telah mengakui kesalahannya. Setelah menunggu beberapa saat, namun tidak ada lagi yang mengajukan tuntutan, maka Ratu segera memutuskan hukuman perkara. Saya sebagai ratu memutuskan hukuman mati yang gantung. Tidak bisa, ini sudah menjadi keputusan mutlak. Al-Qadar bahwa mereka Kemudian, pada saat Madi dan Halijah bersama para algojo yang dirinya hendak melangkah turun dari panggung pengadilan, terdengar suara jeritan menghentikan langkah para algojo tersebut. Langkah Madi dan Halijah pun ikut terhenti. Ratu beserta yang lainnya menolehkan kepala ke arah gadis kecil yang melangkah menuju panggung. Gadis kecil itu berhenti sekitar 10 langkah depan Ratu dan berlutut memberi hormat. Isen, kiri. apakah benar dan sungguh-sungguh engkau telah memaafkan kedua orang tuamu? Mengapa engkau memaafkan mereka? Tetapi ayah dan ibumu dibebaskan, maka merugikan banyak orang. Ketika ada terdakwa bisa dibebaskan jika menggantikan kerugian yang mereka tentukan. Ada terdakwa yang bisa dibebaskan jika menggantikan kerugian yang mereka tentukan. Itu saja bisa dibebaskan kerugian kamu jika cuma nilai teman sudah banyak, maka mengurangi masa hukumannya mereka. Ratu mengambil kain tersebut dan membukanya. Tampaklah 3 batang emas putih persegi. Lalu Ratu memperlihatkannya kepada para penasehat. Para penasehat secara bergantian memeriksa dengan teliti emas batang tersebut. Tahu, sumbangan emas ini sudah cukup membebaskan kedua orang tuamu. Selebihnya saya akan kembalikan kepadamu. Mohon maaf yang mulia, bisakah akan saya kembalikan saja kepada yang mulia saya? Rakyat negeri yang melihat emas-emas tersebut seketika takjub.
Madi dan Halija memandangi putrinya dan mengucap syukur tak henti-hentinya di dalam hati mereka. Wahai penduduk rakyat, dengarkanlah saya ucapkan siang ini. Hukuman kelantaran dan pelanggaran hak asuh akan dijatuhkan kepada Madi dan Halija akan saya cabut. Selanjutnya penebangan pohon secara liar ditebus dengan emas yang dipenuh. Hak akan saya kembalikan kepada Madi dan Halija atas Nuh putrinya. Seluruh penduduk yang hadir menarik napas panjang, tidak seperti di antara mereka yang mengeluarkan air mata. Begitu mendengar keputusan ratu, Nuh berlutut membungkuk badannya sebagai tanda hormat dan ungkapan terima kasih kepada ratu. Madi dan Halija seolah-olah tidak percaya. Mereka berlutut sambil bersujud mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nuh menghampiri Madi dan Halija dan meraih kedua tangan orang tuanya lalu menciumnya. Hari ini kita telah melaksanakan persidangan dengan lancar tanpa ada hukum. Marilah kita mengambil pengalaman dan melindungi Sang Kuasa Semesta ini. Persidangan selesai dan rakyat pun dibubarkan. Madi, Halija beserta Nuh juga ikut bubar dan segera kembali ke rumah. Halija beserta Nuh berkumpul di ruang keluarga. Nuh menimpali kata-kata ibunya dan sambil bersandar pada bahu ibunya yang sedang duduk memangkunya. Lalu ketiganya berpelukan larut dalam kebahagiaan dan larut dalam rasa syukur. Terima kasih. Itulah persembahan pelajar dari kelompok 2 kelas 12 IPA 2. Terima kasih kepada Israfil Deki, Siti Sarah Hariji, dan Apri Jalpasoe yang telah membantu kelompok kami untuk menyelesaikan kegiatan ini. Sekian, terima kasih.